itu adalah objeknya itu adalah tanah, ya, tanah dan bangunan. Itu kalau PBB apa namanya bumi dan bangunan. Jadi ada tanah, ada bangunan. Nah, itu kalau objek. Jadi secara di dalam perhitungannya bahwa PBB itu ada yang dikelola pusat, ada juga dikelola daerah. Nah, yang dikelola pusat itu adalah pajak PBB bumi dan bangunan sektor P3. P3 yaitu itu singkatannya. Yang satu itu adalah perkebunan, yang kedua adalah perhutanan, yang ketiga adalah pertambangan. Itu yang dikelola pusat. Ya. Nah, yang dikelola daerah itu adalah namanya PBB sektor P2. Ya. PBB sektor P2 itu adalah pedesaan dan perkotaan. Nah, kalau di Jakarta itu masuk unsur perkotaan, ya. Nah, sedangkan kalau di daerah-daerah seperti yang di kampung-kampung itu masuk kepada unsur yang pedesaan, gitu ya. Nah, kalau sawah-sawah itu namanya PBB pedesaan. Nah, PBB sektor kedua itu dikelola oleh Pemda tingkat 2, ya. Pemda tingkat 2 masuk adalah itu kabupaten dan kota. Nah, kabupaten dan kota. Nah, ini slide-nya ini ada bukan yang tampil ini, tapi ini lagi lemot, tetap saya ceritakan, ya. Nah, itu pedesaan PBB yang dikelola oleh kabupaten kota itu adalah PBB sektor P2. Nah, jadi beda ya. Nah, di dalam perhitungan PBB sektor P2 itu ada namanya nilai tanah, ya, dan nilai bangunan. Nah, nilai tanah dan nilai bangunan itu dijumlahkan. Nah, itu menghitung PBB-nya. Nah, misalnya kalau ada nilai tanahnya 10 juta dan nilai bangunannya 10 juta juga, maka NJOP atas bumi dan bangunan itu adalah 20 juta. Nah, di dalam 20 juta itu dalam perhitungan PBB masih ada yang dikatakan apa namanya NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini itu ditetapkan oleh Pemda kalau PBB sektor P2. Nah, itu termasuk pajak daerah ya. Nanti jangan kalian itu PBB P2 itu termasuk pajak daerah. Nah, supaya kalian tahu. Nah, sementara kalau misalnya PBB sektor P3 itu yang saya katakan tadi, nilai jual objek pajaknya itu adalah ada 3 ditambahkannya. Nah, misalnya nilai jual tanah dan nilai jual bangunan, ditambah lagi ada satu lagi, namanya SIT, Standar Investasi Tanaman. Ya, SIT itu singkatan daripada Standar Investasi Tanaman. Nah, dari tiga unsur tadi dijumlahkan untuk menentukan berapa NJOP-nya, nilai jual objek pajak. Digabung 3-3-nya. Jadi kalau
2 hanya 2. Ya. 3, ya. Itu. Ya. Silakan. Sorry, ada urusan kantor sebentar. Nah, jadi sampai di mana tadi? Halo. Halo. Tadi saya terangin sampai di Iya. mana? Nah, apa kalian nggak ngikutin ini atau bagaimana? Saya nggak mau, kalian nggak mau ngikutin secara serius. Saya udah capek ngomong di sini, kalian main-main. Mengikuti, Pak. Udah sampai di mana tadi? Mengikuti, Pak. Ini udah sampai sistem pemungutan pajak. Iya, sistem pemungutan pajak. Kurang jelas suaranya, tolong. Sistem pemungutan pajak, Pak. Oke, Aaron gimana, Aaron? Ada nggak? Ada, sampai di Pak. mana Udah tadi? sampai sistem pemungutan pajak, Pak. Nah, ini jangan dilihat ini layarnya ini lagi error ini. Keterangan saya tadi. Udah sampai di PBB Desa dan Perkotaan tadi, Pak. Kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, kalau PPH ini kan, kemarin kan udah saya terangin kan? Iya, Pak. Udah, Pak. Sekarang kita masuk kepada PBB. Tolong ya, saya terus terang aja saya bilang, saya hanya bagaimana materi ini bisa sampai kepada rekan-rekan dengan kondisi situasi sekarang. Kita kan nggak bisa tatap muka. Maksud saya itu, tolong yang serius. Gitu. Nah, ini saya ulangin lagi ya. Ini masuk PBB ya, saya ulangin lagi. Tadi situ gambaran umum, gambaran yang jelas. Nah, kalau kita lihat ini pajak kebendaan atas bumi dan bangunan, saya itu udah saya terangin tadi, dikenakan terhadap objek pajak, yaitu orang pribadi yang mempunyai hak, memperoleh hak, manfaat dan lain-lain. Jadi semua objek yang ada atau rumah-rumah kalian, tanah-tanah orang tua kalian, sawah-sawahnya itu, kebunnya itu adalah objek PBB. Ya, objek PBB. Tolong dipahamin dulu itu. Jadi wajib hukumnya untuk membayar PBB. Nah, ini pajak kebendaan atas ini. Nah, objek pajak bangunannya ya, yang bangunan. Tadi kan objeknya yang tanah itu semua tanah. Semua sawah, semua kebun, semua yang ada di muka bumi yang namanya bumi ya, itu semua objek PBB. Nah, jadi itu dulu. Objek bangunannya itu semua ada bangunan yang ada rumah kalian itu, rumah orang tua itu semua bangunan. Jalan tol itu termasuk juga bangunan, kolam renang, pagar mewah dan lain-lain.
Nah, subjeknya ya adalah orang atau badan. Maksudnya orang pribadi atau badan CV, PT. Nah, kan ada kan misalnya kalau misalnya hotel, itu kan subjeknya kan pakai berbadan hukum kan. Nah, kalau orang itu misalnya adalah yang seperti rumah-rumah kita atau pribadi yang kita tinggalin, ya. Nah, itu kategori subjek, ya. Yang masuk itu ada di sini memperoleh manfaat, bangunan, memiliki. Oke ya, nanti bisa kalian baca. Nah, di dalam perhitungan PBB ada namanya NJOPTKP. Ya, NJOPTKP ini ya, ini ditetapkan setiap tahun seperti saya katakan tadi. Ini slide-nya udah kalian lihat, bisa? Udah Pak, bisa. Oke. NJOPTKP ini ditetapkan setiap tahun. Nah, tadi saya katakan ada PBB itu ada dua pengelolanya, ya, ada dua, satu pusat, satu daerah. Yang dikelola oleh pusat adalah namanya PBB P3, sektor P3, yaitu perkebunan, perhutanan, pertambangan. Yang dikelola oleh daerah namanya itu PBB sektor P2, yaitu pedesaan dan perkotaan. Nah, daerah itu tidak, yang dikelola daerah itu PBB sebagai pajak daerah adalah yang pengelolanya Pemda tingkat 2. Tingkat 1 nggak ikut. Jangan salah. Nah, Pemda tingkat 2 itu kabupaten atau kota madya. Itu maksudnya ya. Tolong kalian berpikir secara ini dulu ya, kondisinya, atau kalian catat-catat seperti itu, kalian baca-baca, nanti itu pengetahuan umum semuanya. Nah, setiap tahun tentang NJOPTKP dikeluarkan ketetapannya, surat keputusannya. Berapa NJOPTKP setiap tahun? Oleh kalau Pemda, kalau pusat. Ya. Nah, setiap tahun tuh. Nah, berapa? Bisa 10 juta, bisa 12 juta, bisa 24 juta, terserah. Nah, Pemda itu tidak sama perlakuannya. Misalnya di daerah Kupang, Kota Madya Kupang, dengan Kota Madya Siantar, bisa berbeda. Penetapan NJOPTKP tergantung pemerintah daerahnya. Ya, bisa berbeda. Jangan kalian anggap itu sama, enggak. Ya. Itu contohnya. Paham ya? Paham nggak? Paham Pak, paham. Oke. Nah, dasar perhitungannya, tadi kita kan kalian sudah mengenal NJOPTKP. Ya, katakanlah 8 juta ya. Nah, setelah dibuatkan NJOPTKP oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, ada dasar perhitungannya. Itu juga dibuat oleh peraturan. Di mana dasar perhitungan itu adalah nilai jual kena pajak. Ya. Serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Nah, persentase nilai jual kena pajak NJKP, ya, ini NJKP, itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau pusat, kalau daerah, ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Ya, nah, kalau tidak ada perubahan ketetapan persentase, ya tetap berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan 40%, ada yang mengatakan 20%, nah, gitu. Tapi ada perlakuannya khusus ada.
Ada yang membuat misalnya nilai jual kena pajaknya di atas NJOP 1 miliar dikenakan 40%. Ada seperti itu. Ya, ada. Tergantung daerahnya. Nah, seperti ini. Di sini ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang penetapan NJKP. Nah, objek pajak perkebunan, perhutanan, pertambangan yang NJOP-nya di atas 1 miliar dikenakan 40% NJKP-nya. Ya, seperti saya katakan tadi. Objek pajak lainnya, contoh kalau NJOP-nya di bawah 1 miliar dikenakan 20% NJKP-nya. Ini tergantung pemerintahnya, ya. Ini bukan patokan, tergantung pemerintah. Nanti jangan kalian ngomong, loh, Pak Bangas kemarin bilang 40%, 20%. Kok ini tiap tahun ada berubah-berubah, ada 30, ada berapa, ada itu tergantung daerahnya, ya. Jadi caranya yang penting saudara-saudara tahu bagaimana cara ngitungnya. Nah, tarif itu adalah 0,5%. Nah, ini tarif tunggal. Itu masih berlaku semua tarif itu sekarang, ya, masih berlaku semua tarif tunggal. Nah, rumus perhitungan PBB-nya, ya, PBB tarif pajak 0,5% kali NJKP kali nilai jual kena pajaknya, ya kan? Nah, ini contoh nih. Nah, 0,5% kali 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Kalau misalnya ya NJOP-nya 100 juta, NJOP TKP-nya tadi 8 juta, ya berarti 92 juta. Nah, 0,5% kali 20% kali 92 juta. Itulah PBB yang dibayarkan. Nah, kalau dia NJKP-nya ditetapkan 40%, hanya sama aja 0,5% kali 40% kali NJOP kurang NJOP TKP. Sama. Oke. Nah, kita lihat rumus tadi ya, rumus PBB terutama. Tarif pajak. Tarif kan 0,5% kali NJOP, NJKP. NJKP kalau ditentukan 20%, kalau ditentukan 40%, kalau ditentukan 30%, terserah. Kali NJOP untuk perhitungan pajaknya. Nah, ini ada soal nih. Nah, kemarin sudah saya bikin nih memang, tapi saya ulangi lagi. Pak Andi mempunyai tanah seluas 500 meter. Harga jualnya 300.000 per meter. Di atas tanah didirikan bangunan dengan luas 200 meter. Dengan nilai 500 meter. Berapa PBB terhutang oleh Pak Andi? Diketahui NJOP TKP 10 juta. Nah, ya, 10 juta. Ini faktor pengurang. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. 10 juta. Nah, jawabannya ini loh. Tanah 500 kali 300 sama dengan 150 juta. Bangunan 200 kali 500 sama dengan 100 juta. NJOP 100 juta ditambah 150 sama dengan 250. Dikurang. Tadi kan ditentukan NJOP TKP 10 juta. Menjadi 240. Itulah NJOP. Nah, hutang pajak atau pajaknya 0,5%, karena ini 20, ya, 20%,
Karena NJOP-nya di bawah 1 miliar. Kalau seandainya ini di atas 1 miliar, maka ini 40%. Paham nggak? Coba ditanya, apa yang mau ditanyakan tentang ini? Halo, paham nggak itu? Coba. Tadi yang 1 miliar itu gimana Pak ya? Mana nggak tahu? Yang 1 miliar itu Pak. Nah, kalau dia NJOP ini 1 miliar, tadi kan saya buat contoh, ya. Nilai NJOP di atas 1 miliar, tutup. Nah, nilai NJOP di atas 1 miliar, maka NJKP-nya 40%. Tadi ada kan slide-nya kan? Yang sebelumnya, ada nggak? Ada Pak, ada. Nah, itu. Kalau di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya 20%. Ya. Nah. Oke Pak, jadi dua pernyataan itu ya Pak ya, yang 20% sama 40%. Ya, pokoknya di atas 1 miliar, untuk pikiran kalian dulu sekarang ini, NJKP 40%. Kalau di bawah 1 miliar NJOP-nya, NJKP 20%. Oke Pak, baik Pak. Ya, yang lain ngerti nggak ini? Yang cewek-cewek yang lain ini? Halo Pak. Ya. Teman-teman gimana? Nggak? Tadi Bapak bilang PBB yang dikelola Pak. Coba kalian dulu, di mana nggak ngerti? Saya jangan percuma kita nerangin gini gitu loh. Saya Pak. Itu Gimana? Bapak bilang PBB yang dikelola desa dan kota kan harus sama kan Pak. Terus kalau di setiap daerah gimana? Nah, seperti PBB, yang tadi Bapak bilang NTT dan Siantar ya. Yang tadi Bapak bilang kayak Siantar sama Kupang. Itu Pak. Kupang. PBB yang di daerah dikelola itu adalah PBB sektor P2, pedesaan dan perkotaan. Ya. Nah, kalau rumah kalian PBB-nya itu, SPPT-nya itu adalah namanya PBB perkotaan. Karena kalian tinggal di kota. Kalau di desa, itu tinggal PBB pedesaan seperti sawah. Ya. Yang saya katakan tadi, bahwa NJKP, ya, NJKP itu ya ada yang 20% di bawah 1 miliar, ada yang 40% di atas 1 miliar. Nah, yang saya katakan antara perbedaan tadi, yang di Kupang sama di Siak, untuk PTKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena. Suaranya putus-putus, Pak. Halo, Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya tidak ada, Pak. Peraturan daerah. Mau NGO-nya, ya, NGOP-nya, NGOP TKP-nya 10 juta, ya monggo saja. Itu perbedaannya. Bisa saja di Siantar bikin 8 juta, bisa saja di Kupang bikin 10 juta. Gitu. Itu maksudnya di situ. Jadi tergantung daerahnya, ya. Gimana kira-kira? Tentang NGOP TKP ya faktor pengurangnya ya. Nah, saya ceritakan sedikit. Biasanya itu pemerintah daerah melihat daripada kondisi ekonomi di daerahnya. Nah, kalau makin sedikit yang dikurangi,
berarti PBB-nya, penerimaan daerah itu makin banyak. Ya toh? Makin besar perhitungannya. Kalau makin banyak dikurangin, berarti PBB daerah itu makin kecil. Contoh, kalau di Jakarta ada kebijakan, PBB dikenakan, tetapi ada kebijakan pemerintah Jakarta. PBB di bawah 1 juta, khusus Jakarta ya, di bawah 1 juta itu gratis. Ya, karena Jakarta mempunyai pendapatan besar PAD-nya. Nah, tapi coba di kampung, mana ada yang gratis, tetap bayar, gitu loh. Itu kebijakan. Makanya ada pemerintah daerah itu, seperti saya katakan menangani PBB 2 itu, ada beberapa peraturan-peraturan di daerahnya itu. Itu kira-kira. Ada lagi? Hah? Pak, kalau di Bekasi sama kayak Jakarta nggak sih, Pak? Berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Ya. Biarpun tetangga berbeda. Nah, antara tetangga aja berbeda pasti. Iya, Pak, saya kan Bapak kan kerja di Bekasi. Oke, kalian udah tahu cara hitungnya ini? Sudah, Pak. Gimana cara hitungnya? Ada yang udah jelas semua? Bisa? Bisa, Pak. Ada yang nggak jelas? Yang cewek-cewek? Teman-teman, gimana teman-teman yang lain-lain? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ya, nanti supaya nanti untuk kalian ambil pajak lanjutan nanti ya supaya tahu semuanya gitu ya. Ada dasarnya. Kalau kalian bicara pajak lanjutan, oh ya dulu pernah diterangkan Pak Bangkas begini. Wah, itu mengenai PPH, ya, PBB gitu ya. Oke. Nah, ada pemikiran singkat seperti ini. 0,5% kali 20% sama dengan 5 per 1000 atau kali 20 per 100 sama dengan, kalau misalnya NJOP-nya itu bisa dikatakan untuk mengetahui jawabannya 1 per mil. Ini kan 1 per 1000 itu 1 per mil. Nah, contoh 1 per mil itu, ya, ini. Kalau misalnya PBB-nya kan 250 juta nih. Nah, sedangkan NJOP-nya setelah dikurangin ini, tanpa rumus pun, supaya gampang kalian tahu jumlahnya berapa, 1 per mil. Ini kalau dibuang nolnya 240 juta, dibuang nolnya 4, dibuang nolnya 3, 1 per mil, ini dibuang nolnya ini 3, ya, sama dengan hasilnya 240 juta toh. Nah, ini untuk mempercepat kalian untuk mengetahui aja. Ini, ya, 1 per mil. Nah, jadi gampang untuk mengetahuinya. 1 per mil itu kan nolnya 3, buang. NJOP-nya berapa? 240 juta. Kalau buang nolnya 3, berarti PBB-nya itu 1 per mil, berarti 240 ribu. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke BPHTB. PBB udah ya, saya singkat aja PBB. Saya tidak jelaskan bagaimana cara penilaiannya. Nanti itu di mata kuliah lanjutan. Ada beberapa penilaian PBB, yaitu pendekatan penilaian. Ada pendekatan, kalian mau catat silakan, ada pendekatan penilaian untuk biaya, pendekatan penilaian income, pendekatan penilaian untuk pasar. Ada 3 caranya. Nah, proses penilaiannya itu ada penilaian individu, ada penilaian massal. Nah, ya, cara penilaiannya itu ada 2, penilaian individu dan penilaian massal. Pendekatan untuk nilai rata-rata, untuk mencari nilai rata-rata, ada pendekatannya income approach, cost approach, atau market approach. Ya, ada 3 gitu. Nah, jadi kalau posisinya itu kita pelajarin semua, ya nanti nggak habis nih. Soalnya di STAN juga ini pelajarin PBB dan BPHTB ini adalah 3 tahun. Gitu loh. Jadi istilahnya selama itu ada
penilaian PBB sama dengan BPHTB itu ada beberapa tahun. Sekarang oke, itu aja ya. Saya hanya menggambarkan aja. Nah, SPPT tadi PBB ya. Ada sebelum kita lanjut ke BPHTB, ada yang mau ditanyakan tentang PBB? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Yang cewek-cewek ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke kategori pelajaran mengenai BPHTB. Nah, BPHTB ini biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini adalah hampir ada kaitannya dengan PBB, ya, NJOP, hampir ada kaitannya NJOP. Nah, ini BPHTB ini adalah sekarang ini masuk kepada penerimaan daerah, pajak daerah, ya. Jadi nanti kalau ke pajak itu kalian catatlah pajak daerah BPHTB. Nah, kita pengertiannya BPHTB, pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu masuk pajak daerah. Masuk pajak daerah itu adalah Pemda tingkat 2, kabupaten atau kota. Nah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Jadi ada perbuatan hukum, ya, antara perolehan hak atas tanah dan bangunan atau ada transaksi, ya, ada transaksi. Tapi secara ilmiah ada perbuatan hukum, ya, ada perbuatan hukum. Misalnya jual beli di notaris itu perbuatan hukum, ya. Nah, yang kedua, hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Nah, peraturan untuk tentang ini. Jadi itu ada hak atas tanah dan bangunan, ya. Kalian ingat itu. Nah, objek BPHTB adalah, saya ulangin lagi, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objeknya, ya, itu jelas-jelas objek. Kalau ada transaksi perolehan memperoleh tanah dan bangunan, itu adalah objek BPHTB. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan, ya, ada akibat karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat waris, ya, dan lain-lain. Nah, ini pemindahan hak. Nah, pemindahan hak ini kalau misalnya si Aaron menjual tanah dan bangunan kepada si Tremedis, ya, yang menjual si Aaron, yang memperoleh hak itu adalah yang membayar si Tremedis. Nah, dia itu kena BPHTB-nya adalah si Tremedis. Dia kan memperoleh hak. Si Aaron sudah menjual. Nah, dari segi perpajakan, bahwa si Tremedis kena BPHTB. Dia wajib membayar BPHTB. Sedangkan si Aaron, dari segi perpajakan, dia menerima uang. Secara ekonomis, menambah nilai ekonominya si Aaron. Dia kena dari segi perpajakannya, itulah yang dimaksud dengan PPh final. Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Bisa nggak kira-kira? Kalian apa? Masuk akal? Bisa, Pak. Tadi bisa, Pak. Coba. Nggak apa-apa bertanya, nggak apa-apa. Silakan.
Oh ya Pak, tadi gimana sih Pak? Tadi kan contohnya kayak Aaron menjual itu kepada saya, ya kan Pak? Nah, lalu berarti saya harus membayar pajaknya gitu, dan Aaron nanti dapat dapat penghasilan lebih gitu ya Pak, pajaknya gitu ya? Iya gitu, kayak gitu. Oh, oke Aaron. Nah, sebentar ya, saya telepon sebentar. Tapi nggak tahu sih Minde, jangan sampai bapaknya. Gue juga ngerti kayak gitu. Oke Aaron. Oke, gimana? Halo? Halo? Iya Pak. Gimana? Yang ditanya? Berarti Pak, tadi saya masih bingung Pak, yang tadi yang saya tadi kan saya kan yang membelikan hasilnya Ya, apa, tanah si Aaron. Nah, ya. berarti Aaron itu mendapatkan apa Pak tadi ya Pak? Aaron itu mendapatkan uang lah. Uang. Kau bayar kan sama Aaron, Iya, kau membeli tanahnya iya Pak. kan? Iya Pak. Nah, kau beli tanah si Aaron, kau kasih uangnya sama si Aaron. Si Aaron melepaskan haknya atas tanah yang kau beli. Iya Pak. Nah, iya kan? Nah, katakanlah rumah itu. Ya, jadi kau yang beli rumahnya si Aaron. Nah, kamu membayar sama si Aaron uangnya. Aaron memberikan sama kamu haknya, yaitu tanah dan bangunan yang kau beli itu sesuai dengan kesepakatan kalian. Iya Pak. Nah, berserta surat-suratnya. Berarti surat-suratnya kan kamu nanti atas di situ kan sudah ada perbuatan hukum. Jadi Iya Pak. definisinya kan. Iya Pak. Nah, ada perbuatan hukum. Surat-suratnya tanahnya kan udah gak kamu balik namakan nanti atas namamu. Iya Pak. Bukan nama si Aaron lagi, sudah masuk nama Trimedis kan. Iya Pak. Nah, gitu. Nah, jadi kamu kena BPHTB. Oke Pak. Nah, akibat kamu memperoleh hak atas tanah dan bangunan tadi. Nah, di notaris itu nanti akan dicek. Bayar dulu BPHTB-nya, baru kamu balik namakan surat-suratnya. Nah, ini jadi kawan-kawan saya, coba nanti, jangan nanti orang tuanya membeli tanah ini, jangan dibodoh-bodohin notaris. oke Pak. Iya Pak. Nah, ini kalian tahu nih, semuanya nih. Nah, sedangkan si Aaron yang menerima uang tadi, dia itu adalah ada kewajiban si Aaron, yaitu membayar PPh final. Sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Sebesar 5% dari jumlah uang yang diserahkan.
Nah, jumlah uang diserahkan misalnya, ada tipu menipu di situ. Sebenarnya uang diserahkan aja 1 miliar. Ternyata dilapor ke notaris 500 miliar. 500 juta. Ternyata kalau memang 1 miliar, nah nanti ada peraturan di dalam tukar menukar jual beli itu, mana yang lebih tinggi NJOP-nya daripada nilai transaksi, itu yang dipakai. Kalau NJOP-nya terlalu tinggi, misalnya 1 miliar, kalian untuk untuk memakai dengan kalian bikin harga jualnya 500 juta, maka dasar perhitungan pajaknya dipakai adalah NJOP-nya, mana yang tertinggi. Itu. Ya, mana yang tertinggi gitu loh. Oke, Bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Bingung? Enggak, Pak, udah. Udah jelas nggak? Udah, Pak, sudah Pak. jelas. Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, kalau jelas saya senang gitu loh. Oke, nah di dalam peraturan tidak semua dikenakan BPHTB, ada pengecualian yang tidak dikenakan BPHTB. Contoh, ya, perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan ajas perlakuan timbal balik. Negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan yang perwakilan organisasi tersebut. Orang pribadi atau badan karena konversi hak. Nah, ini. Saya terangkan dulu yang nomor A, B, C. Nah, kalau misalnya ya ada perwakilan negara Singapura ada di Indonesia, mau dia beli tanah terhadap dari manapun itu, apakah itu tanah dihibahkan pemerintah, apakah itu tanah dari masyarakat. Nah, sampai saat ini undang-undang mengatakan perwakilan tersebut untuk pemungutannya BPHTB-nya masih ditiadakan. Itu loh. Ya, kalau ada transaksi. Misalnya diplomat ini, kedutaan ini membeli tanah di Indonesia, sampai saat ini belum dikenakan BPHTB. Nah, sama dengan pemerintah. Pemerintah, Pemda, menggusur atau membeli tanah masyarakat untuk kepentingan umum, atau itu membuat tata kota, hutan kota, ya, itu masih dibebaskan BPHTB-nya. Ya, jadi tidak kena BPHTB. Sedangkan poin D, E, F, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, yang jelas kalau misalnya masjid, ya, atau gereja atau pura membeli tanah dari masyarakat, entah dari siapapun, itu masih dibebaskan BPHTB. Ya, tadi kan yang membeli, yang memperoleh hak, ya kan, masih bebas BPHTB. Itu untuk saat sekarang ini. Orang pribadi, misalnya badan karena wakaf, misalnya orang kuburan itu mau masyarakat membeli untuk kuburan, itu nggak kena BPHTB. Nah, yang poin D, baca kan, kalau orang poin D kan kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, poin D maksudnya di situ
Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Nah, kalau orang membeli rumah di perumahan, ya, itu namanya masih posisi sertifikat hak guna bangunan. Itu suratnya. Sertifikat HGB ya, sertifikat hak guna bangunan. Nah, namanya, katakanlah di dalam sertifikat hak guna bangunan itu, katakanlah si Isa, ya. Nah, dia mau meningkatkan haknya menjadi hak milik, ya, menjadi hak milik, tapi atas nama si Isa, itu tidak kena BPHTB. Kalau masih namanya sama. Nah, sertifikat hak milik kan lebih tinggi, konversi. Sertifikat hak guna bangunan kan, itu adalah posisinya itu adalah ada umurnya. Kalau hak milik kan seterusnya. Ya, sertifikat itu hak itu menurut agraria itu di Indonesia ada 6 hak, 5 atau 6. Ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, ya. Satu lupa saya. Nah, itu. Tapi yang lebih tinggi di dalam Undang-Undang Pertanahan bahwa itu hak milik lebih tinggi yang tidak ada umurnya. Sedangkan hak guna bangunan ke bawah, hak pengelolaan, hak pakai maksud saya kelimanya, itu ada umurnya. 20 tahun kah, 10 tahun kah, gitu. Nah, tadi di poin D ini, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena itu kalau namanya tetap nama si Isa, dari HGB ditingkatkan menjadi hak milik, itu tidak kena BPHTB. Tapi kalau namanya tadinya sertifikatnya si Isa dirubah atas nama si Aro, itu kena BPHTB. Karena berubah nama. Gitu. Bisa nggak tanggapi? Coba, apa yang kurang jelas? Ini saya ceritakan secara praktek ini ya. Gitu. Sebenarnya kalian beruntung dosennya kalian itu orang pajak gitu loh. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ada nggak ngerti nggak? Coba kawan-kawan tanyain tuh. Ada nggak jelas nggak, kawan-kawan? Teman-teman, kalau yang kagak jelas, boleh tanyakan ke bapaknya. Jangan diam saja. Jelas, Udah ada, Pak. Yes, Jelas, Pak. iya. Jelas. Iya, Pak. Ya udah, kalau jelas ya. Maksud aku, jangan istilahnya kita percuma, saya juga capek neranginnya, kalau enggak nanti nggak tahu, apalagi kalian nanti, katakanlah kalian misalnya pulang ke daerah, kalian kerja di Pemda, karena BPHTB ini dikelola Pemda tingkat 2, sama dengan PBB tadi. Kalau kalian nggak ngerti, kalau ada nanti ditanya di sana, nah, minimal kalian tahulah menjawabnya, gitu. Apalagi di daerah-daerah yang kayak gini. Yang misalnya Pak, di daerah tadi Pemda tingkat 2 itu apa ya, Pak? ya. Pemda tingkat 2 itu seperti apa ya, Pak? Pemda tingkat 2 itu yaitu kota madya dan kabupaten. Pemda tingkat 1 itu provinsi. Itu. Jadi yang mengelola PBBP 2 sama BPHTB itu adalah pajak daerah Pemda tingkat 2. Nah,
Kalau misalnya tadi kalian misalnya mau kerja di katakanlah di daerah kalian masing-masing, ada yang di Kupang, ada yang di Larantuka, ada yang di Soe. Tahu Soe? Keva. Ada orang Kupang sini. Ayo orang Kupang siapa yuk? NTT. Di Flores, beda-beda itu semuanya kan. Oke ya, nah, saya lanjut ya. Iya Pak. Pak, Yo, ya, kalau pajak rumah sakit masuk di kota juga. pajak rumah sakit. Iya, masuk Nah. di kota. PBB, kalau PBB jangan pajak kita bicara deh. PBB pajak bumi dan bangunan di rumah sakit masuk di kota atau enggak di kota. Oh Nanti iya Pak. kalau hanya bicara kita pajak kan banyak jenisnya. Ada PPH, ada PPN, PPNBM, ada PBB, ada BPKTB gitu loh, ya. Nah, kalau PPH-nya rumah sakit yang ada di daerah itu dikelola kantor pusat. Nah, kita bicara sekarang PBB sama BPHTB gitu. Ya. Iya Pak. Oke, bisa ya? Oke Pak. Kita lanjut. Nah, subjek pajak yang menjadi subjek pajak adalah, saya ulangin lagi, tetap berulang-ulang supaya kalian ngelotok ya. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah bangunan. Itulah tadi orang pribadi atau badan, karena tadi saya terangkan trimedis yang memperoleh hak itu orang pribadi. Kalau CV PT yang membeli itu badan. Ya. Nah, itu subjek. Kalau objeknya kan tadi udah jelas adanya perbuatan hukum. Nah, tarif 5%. Itu loh. Tarif 5%. Ya. Nah. Kita lihat, tadi sudah tahu tarif, sudah tahu subjek, ya, udah tahu objek, ya, udah tahu apa namanya tukar menukar, jual beli atau akibat konversi. Nah sekarang kita lihat dasar pengenaan, ya. Nilai perolehan objek pajak dalam hal, ya, tadi kan saya katakan kalau transaksinya katakanlah 1 miliar atau jual beli itu kan harga transaksi 1 miliar, itulah yang dimaksud dengan nilai perolehan. Tukar menukar adalah nilai pasar. Kalau ada misalnya tukar menukar, katakanlah nilai yang ditukarkan semacam suatu tanah, kira-kira nilai pasar di sana itu berapa? Ya, nilai pasar di sana itu berapa? Itulah nilai perolehan. Hibah itu juga termasuk nilai pasar. Hibah wasiat, ya, nilai pasar. Waris adalah nilai pasar juga dilihat. Nah, jadi berbeda ya hibah dengan hibah wasiat ya. Nanti kalian bacalah, nggak usah kita perdalamin. Ada hibah itu, kalau hibah, ya kalau orang tuanya hibah wasiat, kalau orang tuanya setelah meninggal, baru dikatakan hibah wasiat. Nah, nanti kalian baca yang lain ya. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. Kalau kalian misalnya, artinya di sini pemasukan dalam perseroan, kalau kalian mau
ambil andil di dalam perusahaan, ada sahamnya. Bisa kalian misalnya, oke, aku ambil andil lah, nanam saham lah, katakanlah nilai 1000 meter tanah. Berapa nilai pasarnya? Itulah saham kalian di dalam perusahaan itu. Ya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan nilai pasar juga. Semua nilai pasar, perolehan hak karena untuk keputusan hakim yang mempunyai keputusan tetap adalah nilai pasar. Nah, inilah dasar pengenaan BPHTB. Ya. Nah, lanjutannya pemberian hak baru. Nah, ini tadi pemberian hak baru ini. Nah, sebagai kelanjutan pelepasan hak atas nilai pasar. Nah, pembelian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak atas nilai pasar. Nah, dikatakan pemberian hak baru. Ya. Di kampung-kampung kan belum tentu punya sertifikat. Ya kan? Belum tentu. Saya ya jadi daerah Siantar, di situ tanah orang tua saya aja nggak ada sertifikat. Nah, kalau sebenarnya secara hukum, tanah orang tua saya itu yang tidak punya sertifikat, itu tanah negara. Ya, tapi aturan ada mengatakan bisa ini. Tapi kalau itu saya tingkatkan menjadi punya surat sertifikat, ya, saya kena BPHTB. Itulah yang dimaksud di sini pemberian hak baru. Gitu ya. Dulu kan nggak ada suratnya. Tapi kalau saya mau mengurus nih, supaya ada suratnya, supaya legal, keluarlah sertifikatnya, SK. Sebelum dikeluarkan sertifikat, apakah itu sertifikat milik, hasil bangunan, saya bayar dulu di pajak. Itu wajib kena juga. Nah, besar tidaknya, besar kecilnya BPHTB yang dikenakan itu tergantung daerah tersebut. Yang pertama tergantung nilai pasar di sana. Yang kedua tergantung setelah ada pengurangan NPOP-TKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ada faktor pengurang di situ, ya. Bukan misalnya 1 miliar kali 5%, enggak. Ada di situ faktor dikurang NPOP-TKP. Nanti kita lihat di dalam perhitungannya, ya. Nah, penggabungan usaha dan seterusnya. Di sini, apabila NPOP nilai perolehan objek pajak pada huruf A sampai N tidak diketahui atau lebih rendah, tadi saya katakan kan lebih rendah atau tidak diketahui daripada nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. Tidak tahu harganya sebenarnya di sana, berapa jumlahnya, nilai pasarnya, satu, ya. Atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan. Nah, maka dasar pengenannya adalah NJOP PBB. Itulah kira-kira diambil pemerintah salah satu tolok ukur, ya, untuk memperoleh nilai pasarnya itu sebagai dasar pengenaan PBB-nya. Sekarang ada juga apabila NJOP belum ditetapkan besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri. Nah, kalau ini belum ada ditetapkan, ya urus dulu PBB-nya atau minimal surat keterangan nilai jual objek pajaknya supaya tahu berapa dasar untuk pengembaliannya. Gitu loh. Ya, bisa. Gimana kira-kira? Kawan-kawan, bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Kita sampai jam berapa? Mau Pak, kalian? ada yang mau kelas, Pak?
Ada yang mau kelas? Oke. Iya. Kita jam 9.30 ya. Iya, Pak. Bentar lagi ya. Iya, Pak. Atau hari Kamis saja kita lanjutkan ini. Oke. Kita hari Kamis kita Kamis aja, lanjutkan Pak. ya. Hah? Iya, Pak, Kamis aja. Iya, Kamis aja. Hari Kamis ya sore ya. Nah, jadi kita ini pertemuan kelima ya. Iya, Pak. Pertemuan Iya, kelima Pak. sekarang. Nah, sekarang pertemuan kelima, besok hari Kamis pertemuan keenam. Hari Kamis berikutnya libur nggak? Itu pertemuan ke-7, Pak. Hah? Iya Pak, Kamis minggu depan kita libur. Iya. Sekarang pertemuan keberapa? 6. Ke-6. Lima. Kelima. Maksudnya Iya. Kamis Iya, depan, besok. Kamis ini udah Iya. 6, Pak. Iya, Kamis besok udah 6. Hari Kamis udah 6. Iya. Ya kan? Nah, sekarang Iya, kelima. Kita kan mengganti yang kemarin kan? Iya, Pak. Nah, kalau nanti ini apa namanya? 2 hari Kamis 2 minggu lagi kan libur itu. Hari apa kita bikin? Coba 7 kali. Kan harus 7 kali biar ini ya. Iya, Pak. Hari-hari libur aja, Pak. Senin pagi aja gimana teman-teman Senin pagi? Hari gini aja lagi, Pak. Oh, gitu? Berapa, Des? Rabu ini kayak jam 8 aja, Pak. Iya, Rabu aja Pak. Iya, hari Rabu lagi, Kayak Pak. gini aja Pak. Kan besok, sekarang kan dari Rabu. Iya. Saya kan Ya. ada kelas. Iya, Pak. Kalian besoknya Kamis kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Itu pertemuan ke-6. Itu posisinya tanggal 22 kan? Iya, Pak. Iya Pak. Nanti 7 kapan dibikin? Hari Rabu minggu depan lagi, Pak. Minggu depan Hari aja. Rabu. Hari Iya, Rabu minggu jam depan itu libur kantor. Senin Oh. aja, Pak. Senin pagi. Atau Jam Senin. Des kan kita ada kelas jam 10. Iya kan Hari sama apa? kita ini, Kak. Sama aja kayak kita Jessica hari ini. Sama Oh, ya aja udah. kalau kita mulai jam 8. Senin aja Pak, pagi Pak, jam Jam Iya, 8, minggu Pak. aja, Senin Pak, jam jam 8. pagi. Hari Jam 8. Senin. Oke, Iya. nanti Yes. besok hari Kamis kita tetapkan ya kapan untuk tambahan 1 lagi ya biar 7 kali biar bisa kalian mid test ya. Baik, Iya Pak. Pak. Oke, Pak. Kan mid test harus 7 kali ya. Iya, Pak. Iya Pak. Di aturannya 7 kali itu saya baca itu. 7 kali tatap Iya, muka. Pak. 7 kali tatap muka. Ujiannya kan mulai tanggal 2. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. oke. Ya. Nah, ke situ. Coba difoto dulu buktinya. Ayo. Ayo yang pakai komputer foto ya foto. Evani. Siapa yang foto? Sevani. Iya Pak, aduh, sang foto. Udah. Sabar Pak. Yang together. Gimana? Udah belum? Hitung ya, Jep. Hitung ya. Udah semua nih. Nolak. Yang pakai laptop bantu foto juga nggak apa, kenang-kenangan gitu. Oke, Jep. Coba. Oke, ada semua. Udah apa belum tuh? Jep. Belum Pak. Hitung ya Pak. 1, 2, 3. Oke, bentar Pak. Sekali lagi.
Bentar dulu Pak, belum